5 kesalahan yang harus dihindari ketika mengkafankan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Jika seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaguslah kain kafannya. Hadis riwayat Muslim. Maksud daripada perbaguslah kain kafannya, pertama, kita pilih memang kain yang bagus untuk mengkafankan jenazah. Yang kedua, cara mengkafankan jenazah juga dengan cara yang baik. Maka berikut ini ada beberapa hal kesalahan yang tidak boleh kita lakukan ketika mengkafankan jenazah. Yang pertama, tidak menggunakan kain kafan yang sesuai. Dalam mengkafankan jenazah itu sudah ada syariatnya. Maka kita harus menggunakan kain kafan yang sesuai dengan syariat Islam. Apa maksudnya tidak menggunakan kain kafan yang tidak sesuai? Yaitu kain kafan yang tidak suci. Kain kafan yang tidak bersih. Maka pastikan, ketika ingin mengkafankan jenazah, kita pastikan bahwa kain kafan yang ingin kita gunakan adalah kain kafan yang bersih lagi suci. Karena mungkin ada kain kafan yang terlihatnya bersih. Kalau putih nampak warnanya putih terang, namun pastikan bersih dan suci. Aromanya wangi, tapi apakah kita sudah pastikan terlebih dahulu apakah kain ini suci atau tidak? Jadi pastikan kain kafan adalah kain kafan yang bersih dan kain kafan yang suci. Apalagi maksud tadi tidak menggunakan kain kafan yang sesuai, yaitu bahannya. Bahannya terlalu tipis, atau bahannya terlalu tebal, atau terlalu bermewah-mewahan, itu tidak boleh, karena jatuhnya kepada israf, berlebih-lebihan. Jadi kesalahan pertama ketika mengkafankan jenazah adalah tidak menggunakan kain kafan yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, tidak mengkafani jenazah dengan benar. Meskipun ini sudah dalam kondisi jenazah, mayat, maka kita pun harus mengurusnya, mengkafaninya dengan cara yang benar. Apa maksudnya tidak mengurus jenazah? Tidak mengkafani jenazah dengan cara yang tidak benar, yaitu tidak membungkus jenazah dengan baik, tidak mengkafankan jenazah dengan rapi, asal-asalan, tidak jelas mana lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, tidak jelas juga bagaimana cara menggunakan gamisnya, badannya untuk semuanya tertutupi, itu tidak rapi. Atau yang berikutnya, tidak mengikat jenazah dengan bagus. Ikatan untuk jenazah biasanya ada 5 helai, 5 utas tali. Pertama untuk bagian atas kepala, kemudian pundak, pinggang, lutut, dan juga di bawah kaki. Itu mengikatnya harus bagus, harus rapi, harus kuat, tapi tidak terlalu dipaksakan kekuatannya. Mengikatnya biasanya di sebelah kiri si jenazah. Kenapa di sebelah kiri? Karena ketika jenazah ingin diturunkan ke liang lahat, itu posisi penurunannya, badan si jenazah itu yang kanan di paling bawah. Jadi kalaupun mau dibuka, kain talinya tadi itu mudah untuk tukang gali kubur atau kita yang berada di kuburan. Karena kalau diikat di sebelah kanan, nanti menyulitkan orang untuk membuka ikatan pada tali si jenazah tadi. Itu yang kedua, tidak mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, tidak menutup aurat si jenazah. Sebagaimana memandikan jenazah, meskipun sudah dalam keadaan jenazah, mayat ketika memandikan harus tertutup auratnya. Begitu juga ketika mengkafankan jenazah. Harus jelas mana kain yang pertama kali untuk dibungkuskan kepada jenazah sehingga auratnya langsung tertutup. Kalau saya biasanya ketika jenazah diletakkan di atas kain kafan itu masih menggunakan kain panjang, masih menggunakan kain jarik, itu saya tutupi terlebih dahulu dengan kain gamisnya yang menutupi aurat si jenazah dari mulai bagian bahunya sampai kepada kakinya. Jadi pastikan kita tidak membuka aurat si jenazah. Maka agar aurat jenazah itu tertutup dengan sempurna, sebelum kita mengkafankan jenazah, sebelum kita menyiapkan kain kafan jenazah, kita tahu terlebih dahulu ukuran si jenazah. Kita survei terlebih dahulu bagaimana kondisi tubuh si jenazah. Apakah standar, atau besar, tinggi, atau kecil. Meskipun kain kafannya sudah kita siapkan, maka kalau bisa ada kain kafan cadangan. Mana tahu
perkiraan kita tidak sesuai, maka dapat dibantu dengan kain kafan yang tadi sudah kita siapkan sebagai kain kafan cadangan untuk menutupi aurat si jenazah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak menghormati jenazah ketika mengkafankan jenazah. Apa maksudnya tidak menghormati jenazah? Mengkafankan jenazah dengan cara yang kasar. Mengkafankan jenazah dengan terburu-buru, terlalu keras, itu tidak boleh. Atau mungkin tidak dengan fisik, tapi dengan lisan. Mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya ketika mengkafankan jenazah, ini juga termasuk perbuatan yang tidak menghormati jenazah, itu tidak boleh. Yang kelima, yaitu menjahit kain kafan. Kain kafan untuk mengkafankan jenazah itu sudah ada porsinya, biasanya berwarna putih, itu yang sunnah. Usahakan kita mengambil sunnah yang berwarna putih dan tidak ada yang dijahit satupun. Ya, meskipun ada dia bagian kain dasar, ada bagian kain gamis atau kain cawat, yaitu untuk popok, itu tidak ada satupun kain yang dijahit. Sebagaimana kain ihram itu juga tidak berjahit. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman, menjadi pemberitahuan buat kita semuanya agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini ketika mengkafankan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.